Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Imamat. Ini sudah tema yang ke-10. Kita ambil suatu tema yang sangat penting, ini hari raya penebusan ya, atau pendamaian kalau LAI, hari raya ini. Dan ini pasal 16 itu banyak para ahli menganggap inilah puncak daripada pewahyuan atau simbol di dalam kitab Imamat ini, ya. Karena di sini kejadian kasus di mana bulan ke-7 tanggal 10 itu imam besar Harun masuk satu kali setahun saja ya untuk mengadakan penebusan bagi seluruh Israel, ya. Kita nggak usah baca kali ya ceritanya ini yang satu pasal. Kita ambil dulu aja poin yang utama, setelah itu kita aplikasikan ke dalam korban penebusan Kristus ini, ya. Nah, jadi ceritanya begini, di bulan ke-7 itu tanggal 10 itu imam besar mengadakan pendamaian masuk ke ruang Maha Kudus, ya, sekali setahun saja imam besar hanya boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Jadi ada korban yang dibawa, lembu ya, untuk imam itu dan keluarganya. Kemudian ada 2 kambing. Nanti yang satu diundi ya, kalau yang satu untuk Yahweh, untuk Tuhan, itu dibikin korban penebus dosa. Yang satu lagi ini istilahnya nih kambing scapegoat ini, kambing hitam seperti kayak gitu ya. Nanti Harun tumpang tangan ini dan mengaku seluruh dosa Israel. Setelah itu kambing ini dibuang, dibawa ke tempat tandus, katakanlah begitu ya. Ada orang disiapkan untuk itu, bawa ke sana. Nah, ini tindakan seperti ini yang kita sekarang langsung saja aplikasikan sehingga jadi begini. Di dalam hari raya penebusan ini ya, yang hanya sekali setahun ini, itu ada 2 aspek kematian Kristus yang disimbolkan di situ. Kematian Kristus jadi satu kejadian ya, satu tindakan kematian Kristus kayu salib. Tapi ada 2 simbol yang penting yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, kambing yang diundi itu yang akhirnya diolah menjadi korban penghapus dosa itu untuk Tuhan. Dan yang satu lagi itu untuk membawa dosa umat Israel, dibuanglah ya. Dijauhkanlah dosa itu dari perkemahan. Dia ke tempat yang tandus yang di padang gurun lah, seperti itu ya. Nah, ini korban Kristus pertama dulu ya. Ini yang mengarah kepada Bapa, kepada Elohim, kepada Yahweh. Itu suatu korban yang sempurna. Ya. Ini korban hari raya penebusan ini seluruh dosa Israel dihapuskan, ya. Israelnya sendiri enggak melakukan tindakan apa-apa. Pokoknya imam besar itu yang menyelesaikan semua urusan dosanya orang Israel ini. Dibawa semuanya ya. Imam besar datang, dia masuk ke ruang Maha Kudus, itu ada tutup pendamaian, percikan darah, apa semuanya, ritual-ritual itu selesai. Intinya pokoknya darah itulah yang membawa penebusan itu untuk seluruh Israel, ya. Nah, darah itu udah sempurna, udah seluruh dosa Israel, seluruh kesalahan Israel itu semuanya sudah dihapuskan dengan satu tindakan di hari penebusan itu, ya. Nah, saya mau langsung aplikasikan aja dulu, ya, tindakan imam besar Harun ini, ya. Itu kan kalau imam besar Harun, kalau Yesus kan imam besar, tapi dia aturan Melkisedek, ya. Jadi Yesus sendiri di kitab Ibrani, kita nggak coba baca itu, datang sendiri ke dalam tabernakel sejati, ya, membawa darahnya sendiri, ya, menghadap Bapa di sorga untuk mengadakan penebusan bagi kita semua. Nah, ini saya mau tekankan dulu semua ini, ya, karena ada teori lah, katakan begitu, atau doktrin ya dari Calvin. Kalau Calvin biasanya pakai istilah tulip. Tulip itu ada 5 ya, maksudnya ini intinya kali ya, mereka bilang tulip itu total depravity, artinya
manusia sudah jatuh dalam dosa dan total rusak istilahnya ya. Kemudian U itu unconditional election, artinya sebagian dipilih tanpa tak terkondisi oleh orang itu, nggak ditentukan oleh orang itu. Pokoknya Tuhan mau pilih ya pilih, ya mau kondisinya orang itu kayak gimana nggak masalah. Pokoknya unconditional election, Tuhan pilih berdasarkan kedaulatan Tuhan, tidak tergantung kondisi orang itu, orang yang dipilih itu. Kemudian nah ini dia, ini masalahnya nih. Calvin bilang limited atonement. Penebusan itu terbatas hanya untuk orang-orang pilihan. Jadi kematian Kristus hanya untuk orang-orang pilihan, ya. Sementara nanti kita lihat bahwa penebusan ini enggak cuma untuk orang pilihan. Kematian Kristus itu nanti kita lihat dulu ya. Pokoknya ini dulu saya mau coba dulu. Tulip L, baru I itu irresistible grace, ya. Kasih karunia itu tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan mau berikan kasih karunia kepada seseorang, orang itu pasti terima, ya, nggak bisa ditolak. Baru perseverance, ya, ketekunan orang-orang kudus, ya. Nah, sekarang saya mau bacakan dulu beberapa ayat saja, ya, untuk membuktikan bahwa penebusan Kristus itu menghapus dosa, bukan hanya dosa umat pilihan Tuhan atau bukan hanya dosa orang percaya. Coba dulu ya, saya baca dulu beberapa. Ini saya sudah coba 4 ayat dulu lah ya. Yohanes 1 ayat 29 ya. Pada keesokan harinya, ini saya pakai ILD ya. Yohanes melihat Yesus yang datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Perhatikan saudaraku. Yang dihapus bukan dosa orang percaya. Yang dihapus bukan dosa orang umat pilihan Tuhan, bukan. Tapi yang Yesus hapus dengan kematian di kayu salib, penebusannya itu dosa seluruh dunia. Ya. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 2 juga mengatakan begini. Dan dia sendiri adalah pendamaian sehubungan dengan dosa-dosa kita. Tetapi bukan saja sehubungan dengan yang kita miliki, bukan dosa kita aja, melainkan juga sehubungan dengan yang seluruh dunia miliki, yang dosa seluruh dunia, itu maksudnya ya. Oke, dua lagi lah kita ambil di sini ya, dari Titus pasal 2 ayat 11. Ini saya pakai LI ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kemudian ambil lagi satu yang terakhir ini, Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi Yesus itu mengalami kematian itu bagi semua manusia. Nah ya, sekarang ini sisi kematian Yesus yang bagi semua orang ini, itu disimbolkan yang kambing yang diundi bagi Yahweh, ya, menjadi korban penghapus dosa bagi Yahweh. Jadi artinya korban Kristus yang disimbolkan oleh kambing yang dipotong itu, ya, itu korban sempurna. Ya, darahnya menghapus seluruh dosa manusia, ya, bukan dosa umat percaya aja, semua, ya. Kita udah lihat aja tadi, ya. Nah, itu bagi kemuliaan Bapa, ya, artinya korban Kristus itu sudah sesuai dengan tuntutan Bapa di sorga, sudah sesuai dengan kemuliaan Bapa di sorga, sudah tidak ada yang dilanggar lagi, ya, artinya sudah sempurna, ya. Manusia tidak ada perbuat apa-apa, tidak ada, ya. Pokoknya korban itu Yesus sendiri yang kerja, kayak sama Imam Besar Harun, dia sendiri ngerjain, nggak boleh, bahkan orang lain nggak boleh ada di situ, ya. Masuk ke ruang Maha Kudus nggak boleh, hanya Imam Besar Harun aja, ya. Yang lain hanya mendapat efeknya aja lah, bahwa dosanya sudah diampuni, semua dosanya diampuni, ya. Nah, itu satu poin ya, itu satu aspek daripada kematian Kristus, yaitu bahwa kematiannya
menghapus seluruh dosa dunia. Satu kali untuk selama-lamanya, sempurna sudah ya. Dengan Yesus datang bawa darah ke dalam tabernakel sejati di alam surgawi menghadap Bapa, tak satu kali darah itu berikan, sudah selesai. Kalau Imam Besar Harun itu kan harus tiap tahun diulang-ulang ya, karena itu kan hanya simbol ya, tidak sempurna. Sementara kalau Yesus satu kali saja tak, selesai seluruh dosa dunia, seluruh dosa manusia selesai sudah di hadapan Bapa di sorga ya. Sudah sesuai dengan tuntutan Bapa di sorga, sudah sesuai dengan kemuliaannya, sudah sesuai dengan pokoknya semuanya lah ya, sudah selesai. Nah kemudian ada lagi satu kambing tadi kan, yang dimana kena undi untuk, kalau ini ada istilah ada itu atau scapegoat itu ya, kambing hitam lah katakan begitu ya. Nanti harus tumpang tangan seluruh dosa Israel, diakui lah seluruh dosa Israel, tumpangkan ini ke kepala itu kambing, seolah jadi kalau tumpang tangan itu kayak identifikasi. Jadi seluruh dosa-dosa Israel ya yang diwakili oleh Harun itu diserahkan kepada kambing itu, dan kambing itu membawa dosa Israel itu pergi jauh. Ya. Tindakan ini simbol juga kematian Kristus di kayu salib ya. Jadi kematian Kristus di kayu salib disimbolkan oleh dua kambing ini. Yang pertama, kambing ini diolah bagi Yahweh, bagi Tuhan, korban penghapus dosa. Yang satu lagi, kambing ini mengangkut dosa Israel, seluruhnya dosanya dibuang. Ya. Satu tindakan ya, kematian Kristus kayu salib, tapi ada dua aspek kematian Kristusnya itu. Yang satu mengarah kepada Bapa di sorga, yang satu mengarah kepada dosa manusia, kebutaan manusia. Jadi selesai sudah ya. Nggak ada lagi permasalahan. Hanya itu kan baru secara apa ya, katakanlah gitu ya, the euro ya, secara the euro ini sebenarnya seluruhnya udah selesai. Secara hukum udah sah ya, bahwa semua manusia sudah diampuni dosanya, semua manusia dosanya sudah dibawa keluar, dibuang jauh lah, kira-kira begitu ya. Sudah sempurna semuanya kita ini dalam Kristus, semua manusia. Tetapi pada de facto kenyataannya, nah inilah dia perlahan-lahan bertahap. Ya, ada urut-urutannya. Kalau saudara baca 1 Korintus 15 tentang kebangkitan itu, Yesus dulu yang pertama, dia mati bagi semua manusia, dia bangkit. Baru kemudian kita, orang pilihan Tuhan, bangkit juga mendapat tubuh baru ya. Baru setelah itu ada urutan sampai nanti Bapa menjadi semua, bukan sebagian. Bapa menjadi semua di dalam semua. Artinya semua ciptaan dipulihkan dengan satu korban Kristus di kayu salib itu. Nah jadi penebusan Kristus ini intinya itu nggak limited, nggak terbatas, itu unlimited, ya. Unlimited atonement, itulah dia korban Kristus itu, ya. Tidak terbatas, sekali dikorbankan kayu salib, seluruh dosa manusia itu ditanggung, dihapuskan, dibawa, buang jauh, ya, sudah nggak ada lagi, ya. Hanya dalam prakteknya, nah ini ada tahapannya, ya. Yesus bilang dalam Yohanes 12 ayat 32, apabila aku ditinggikan, ya, artinya di kayu salib ya, dia mati bangkit duduk sebelah kanan Bapa. Apabila aku ditinggikan, aku akan tarik semua manusia. Tapi di zaman ini Yesus hanya pilih sebagian saja umat pilihan. Bukan berarti yang lain ditolak, enggak. Di zaman ini orang bilang boleh zaman gereja, boleh zaman kasih karunia, terserah lah. Tapi sebenarnya kalau zaman kasih karunia itu bahaya. Seolah-olah setelah zaman ini nggak ada lagi kasih karunia, nggak begitu. Sampai di zaman Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, itu tetap kasih karunia ada. Tetap air kehidupan ditawarkan. Itu Wahyu pasal 22 ayat 17 kalau nggak salah itu. Ya, air kehidupan ditawarkan. Barang siapa yang haus, minum dengan cuma-cuma. Jadi kalau dibilang zaman kasih karunia ya bahaya juga, nanti seolah-olah di zaman-zaman berikut nggak ada lagi kasih karunia, nggak begitu. Yang jelas di zaman ini Yesus hanya pilih sebagian orang saja yang dia mau, ya.
Yesus bilang kan sama murid-muridnya, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, yang menetapkan kamu menjadi dan kamu pergi menghasilkan buah. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya ya untuk semua manusia pada akhirnya akan diselamatkan. Kenapa? Ya karena penebusan Kristus itu sudah untuk semua manusia, unlimited atonement. Bukan limited atonement seperti yang Calvin bilang. Enggak, unlimited. Sudah semuanya sekali korban ya Kristus kayu salib untuk semua. Sekali saja ya. Untuk semua sekali aja. Hanya dalam tahapan apanya? Yesus bilang dia menarik sebagian dulu di zaman ini. Barulah dengan orang pilihannya itu, dengan umat pilihannya, Yesus akan tarik akhirnya seluruhnya, setiap lutut nanti akan bertelur. Lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saat ini belum. Bukan karena ada kan yang bilang begini ya, itu kalau Yesus memang sudah menanggung seluruh dosa manusia. Tapi ya tergantung respon manusia. Ini lebih konyol lagi. Nggak ada tergantung respon manusia. Ini Yesus itu berotoritas ya. Yesus bilang segala otoritas surga di bumi diserahkan padaku. Kalau aku mau, misalnya Yesus mau ya, detik ini misalnya Yesus mau, seluruh manusia bertelut lututnya itu, terus lidahnya ngaku Yesus adalah Tuhan. Dia bisa begini tuh. Nggak peduli manusia-manusia yang ada di klub-klub malam, yang ada sedang main bola pun tersungkur semuanya. Pinggir-pinggir jalan pun kalau Yesus bilang detik ini, semuanya mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi dia nggak mau. Untuk di zaman itu kan Yesus punya cara bagaimana sehingga akhirnya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada caranya, ada tahapannya, ya, berjaman-jaman. Ya, sebenarnya Alkitab ini, Bapak Saudara, ini sebenarnya mengungkapkan rencana Bapa di sorga yang berjaman-jaman. Kalau teolog suka bilang nyebutnya dispensasi. Untuk menegakkan kerajaan Yesus di muka bumi yang akan menaklukkan segala sesuatu. Sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi jangan lagi bilang tergantung respon manusia. Sebab Yesus sudah mau menyelamatkan. Ya, di Timotius juga ada yang bilang kehendak Bapa untuk menyelamatkan semua manusia. Tapi bagaimana kalau manusianya nolak? Nggak mungkin lah saudaraku ya. Logikanya aja lah. Manusia udah jatuh dalam dosa itu mati. Kayak saudara lihat mayat begitu ya. Mana mungkin mayat di situ ada kemampuan untuk menolak ataupun memilih ya. Nggak ada lagi kemampuannya ya. Itu mayat tinggal tunggu aja perintah otoritas ya. Hai mayat, bangun. Ya, bangun dia ya. Jangan disuruh mayat itu tergantung respon mayat. Oh mayat udah jadi mayat kok disuruh respon manusia. Manusia nggak bisa lagi respon. Udah ya. Total depravity ya. Dalam hal itu Calvin bener lah. Udah hancur total. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari manusia respon itu. Pokoknya semuanya tergantung kepada otoritas Yesus ya. Jadi intinya bagaimana penebusan ini pasal 16 ini merupakan puncak daripada pewahyuan di kitab Imamat ini. Disinilah kelihatan bahwa penebusan Kristus itu menyeluruh seluruh manusia, dosanya sekali sudah diampuni. Di korban kayu salib itu sempurna sudah. Tinggal lagi Yesus punya cara. Perlahan-lahan dia tarik sampai akhirnya semua manusia sesuai janjinya ya. Ingat ya Yohanes 12 ayat 32, dan Yesus akan tarik semua manusia datang kepadanya. Puji Tuhan ya, ini ini disebut hari raya penebusan yang dirayakan oleh orang Israel sekali setahun. Bagi kita sekarang kita memuji menyembah nama Tuhan. Kita merayakan ini bahkan setiap hari kita bersyukur karena kematian korban Kristus kayu salib sudah menghapus seluruh dosa manusia. Haleluya. Amin.